Billahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa Dajjal telah muncul ke permukaan bumi. Saya ulangi, bahwa Dajjal telah muncul ke permukaan bumi. Percaya atau tidak, tapi ini telah terjadi. Ketahuilah saudara, apa buktinya? Saya bukan bicara omong kosong, saudara-saudaraku. Saya bukan omong kosong, bukan membicarakan yang tidak-tidak, tapi saya membicarakan kebenaran. Bukti-bukti telah ada di mana-mana. Bukti-bukti yang saya sampaikan ada di mana-mana. Semisal ada orang mengirim bantuan ke Palestina, kemudian digilas oleh bulldozer Israel tanpa merasa kasihan, tanpa merasa sayang, tapi dimusnahkan begitu saja. Tidak ada memikirkan bagaimana ini anak-anak yang akan makan, perempuan-perempuan tua, itu tidak mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan hanyalah egoisme dan menurutkan kata-kata setan yang sebenarnya adalah tentara-tentaranya Dajjal. Makanya pasukan Israel tidak bisa dikalahkan oleh tentara manapun, oleh pasukan manapun. Dan gilirannya, saudara-saudaraku, kita pun akan bisa diserang oleh tentara-tentaranya Dajjal. Dajjal yang pimpinannya memang belum muncul ke permukaan, saudara-saudara, tapi tentara-tentaranya yang terdiri dari iblis dan setan ini telah berseliweran ke seluruh dunia, saudara-saudaraku. Makanya kita perlu berhati-hati dan waspada. Lihat sebagai buktinya, saudara-saudara, betapa mudahnya orang-orang dihasut dan difitnah. Sebab tanda-tanda kemunculan Dajjal adalah fitnah yang merajalela, saudara-saudara. Fitnah terbesar sejak zaman Nabi Adam sampai dunia kiamat adalah fitnah yang terjadi pada zaman kemunculan Dajjal, saudara-saudara. Betapa mudahnya orang mengatakan dia membunuh anaknya. Apa yang dikatakan? Saya mendapat bisikan bahwa anakku dia adalah Dajjal, makanya saya bunuh. Sebetulnya itu tentaranya Dajjal memang yang membisikkan, saudara-saudara. Tentaranya yang dari kalangan setan membisikkan kepada orang itu, bunuh anakmu. Oleh orang yang tidak ada berpikiran, memang dibunuhnya anaknya, saudara-saudaraku. Banyak yang fitnah-fitnah lain yang terjadi. Seseorang membunuh pamannya, seseorang yang membunuh adiknya, adik iparnya, ibu kandungnya, ayah kandungnya yang dibunuh gara-gara bisikan gaib yang dikatakan itu adalah Dajjal. Sebenarnya yang membisikkan memang tentaranya Dajjal dari kalangan setan dan iblis. Kemudian apa yang kita perlukan, saudara-saudaraku, adalah APDS. Selama ini kita hanya mengenal APD, bukan APDS. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri dari apa? Dari masalah virus corona, saudara-saudara, dan virus-virus yang lainnya. Apa itu alatnya? Seperti masker, hand sanitizer, dan lain-lain, ya saudaraku. Kemudian, apa bedanya dengan APDS, saudara-saudaraku? APDS ini alat pelindung dari setan dan iblis, saudara-saudaraku. Bagaimana bisa? Ya bisa. Kalau APD, saudara-saudaraku sekalian, hanya alat pelindung diri saja. Sedangkan APDS, saudara-saudaraku sekalian, kaum bapak dan kaum ibu,
dan seluruhnya. APDS itu alat pelindung dari syaitan dan iblis. Sekali lagi saya ulangi, apa yang dilindungi? Ya, kita secara pribadi, peralatan-peralatan rumah kita, kemudian seperti ada emas yang tersimpan dalam lemari, uang yang tersimpan di dalam lemari, itu akan terlindungi saudara-saudaraku sekalian dengan adanya APDS, alat pelindung dari setan dan iblis, saudara-saudaraku. Bagaimana seperti itu? Bagaimana tidak, saudara-saudaraku? Nanti kalau tentara Dajjal ini jika telah keluar dan telah muncul secara sistematif, masif, dan terstruktur, nanti uang Anda, emas Anda yang tersimpan di dalam lemari atau di dalam berangkas akan bisa hilang, saudara-saudaraku sekalian. Jika tidak percaya, ya buktikan sajalah nanti. Saya hanya menyampaikan, saudara-saudaraku. Apa kalau telah hilang? Tentu penyesalan tiada akhir. Sesal dahulu pendapatan, saudara-saudaraku. Sesal kemudian tiada berguna. Lebih baik kita menyesal dahulu, saudara-saudaraku, daripada kita menyesal kemudian. Apa yang saya maksud? Kalau kita telah kehilangan, tentu kita akan menyesal. Wah, bagaimana ini? Emas saya yang hanya 1 kilo atau yang cuma 2 kilo telah hilang. Dicuri oleh tentaranya Dajjal. Dicuri oleh pasukannya Dajjal. Uangku yang hanya tersimpan 200 juta atau 5 miliar telah dicuri oleh pasukan Dajjal. Bagaimana ini? Kemana aku bisa ambil lagi? Ya tidak bisa, karena diminta pun kepada mereka, mereka tidak akan mau mengembalikan kepada kita, saudara-saudaraku. Kemudian apa yang bisa lagi terjadi? Tentu kita akan merenung dan merenung, dan pada akhirnya akan bermunculan orang-orang gila, saudara-saudaraku. Karena yang biasanya kaya raya, mobilnya sekian-sekian, emas batangan sekian-sekian tersimpan, uangnya miliaran tersimpan, lalu raib dan hilang tanpa bekas, tanpa kemana hendak dicari. Kemudian apa yang lagi terjadi? Kita akan semakin banyak frustasi, putus asa. Apa tujuannya membuat kita frustasi dan putus asa, saudara-saudaraku? Tentu lemah. Pasukan yang luar muslim, saudara-saudaraku, bisa dia beli senjata, bisa beli kapal tempur, alat-alat perangan yang canggih. Sementara kaum muslimin jangankan membeli alat yang canggih, saudara-saudaraku, untuk makan saja nanti pun sudah tidak akan didapat, saudara-saudaraku. Karena telah dimiskinkan, telah dimelaratkan, telah dilemahkan oleh pasukan tentara Dajjal yang dari kalangan syaitan dan iblis, saudara-saudaraku. Maka oleh karena itu kita memerlukan APDS, saudara-saudaraku, alat pelindung diri, alat pelindung dari syaitan dan iblis. Seperti yang saya sampaikan dari semula, saudara-saudaraku, yang bisa dilindungi, ya diri pribadi, ya harta benda kita juga, dan uang kita juga, dengan kita membawakan APDS, saudara-saudaraku. Bagaimana bentuknya wujud APDS itu, saudara-saudaraku? Nah, inilah yang akan saya bicarakan berikutnya. Seperti apa itu wujudnya APDS? Wujud APDS, saudara-saudaraku, adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi, saudara-saudaraku. Kalau seandainya saya salah, boleh disampaikan komentarnya, saudara-saudaraku. Tapi seingat saya ini adalah yang mengatakan ini adalah Nabi
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyinya? Sayangilah yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Bebaskan orang dari kesulitan, nanti Allah akan membebaskan kamu dari berbagai kesulitan. Nah, inilah yang saya maksud dengan APDS, saudara-saudaraku. Supaya kita mulai saat ini bersama-sama, saudara-saudara, membebaskan orang dari kesulitan. Jangan hanya dibebankan kepada pemerintah saja, saudara-saudaraku, tapi kita semua harus berusaha untuk mencapai kemakmuran bangsa, saudara-saudaraku. Jangan yang kaya tidak tahu menggunakan uangnya harus kemana, menggunakan emasnya harus kemana, sudah pergi ke Makkah beberapa kali, semisal umroh atau haji, kemudian tidak tahu lagi menggunakannya. Malah mereka saya dengar berpikir, ngapain lagi umrah terlalu sering, sementara masjid kita banyak terbengkalai. Masjid memang perlu dibantu, saudara-saudaraku, tapi ya alangkah baiknya kita membebaskan warga masyarakat dari kesulitan, saudara-saudaraku. Pikirlah, saudara-saudaraku, siapapun yang menjadi calon pemimpin, siapapun yang menjadi calon pejabat, apakah itu presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, bahkan menteri, belum pernah menyampaikan hal yang saya maksud ini, saudara-saudaraku. Inilah saya yang menyampaikannya. Saya menyampaikan ini berdasarkan yang telah saya sampaikan tadi, ucapan dari Nabi tadi, bahwa kita bantu orang dari kesulitan, nanti yang di langit membebaskan kita dari berbagai kesulitan. Kemudian saudara-saudaraku, apa yang saya maksud dengan APDS tadi, mulailah saat ini, saudara-saudaraku, kita membantu orang-orang dari kesulitan. Kesulitan apa yang saya maksud, saudara-saudaraku? Sekarang di setiap kampung, desa, korong, kelurahan, pasti ada saja orang-orang yang punya hutang, saudara-saudaraku. Punya hutang. Ada hutang skala kecil, kepentingan yang sangat mendesak. Ada kepentingan yang juga tidak terlalu mendesak. Maka inilah yang perlu kita bantu untuk bebas, saudara-saudaraku. Bayangkan, saudara-saudaraku, anaknya menjerit minta makan, minta susu. Ternyata uang tidak ada, saudara-saudaraku. Terpaksalah mereka meminjam uang kepada tetangga-tetangganya, atau kepada yang lain, atau kepada bank-bank yang berseleweran masuk kampung. Saya tentu tidak menyebutkan banknya, tapi saudara-saudara pasti telah tahu. Kalau saudara menelpon saya, pasti akan saya jelaskan bank-bank apa yang saya maksud. Tapi di sini saya tidak akan menyampaikannya, saudara-saudaraku, karena melanggar kode etik jurnalistik, saudara-saudaraku. Jadi mulai saat ini, saudara-saudaraku, kita bantu orang-orang dari kesulitan. Kita bantu orang-orang bebas dari hutang piutang, saudara-saudaraku. Berikut akan saya sanggup membantu saudara-saudara untuk mencarikannya orang-orang siapa yang perlu dibebaskan dari hutang sebagai dimulai. Kalau uangnya sedikit, tentu sedikit yang kita bebaskan, saudara-saudaraku. Tapi kalau uangnya banyak, tentu banyak pula orang-orang yang kita bebaskan dari hutang piutang, saudara-saudaraku. Tentu kita pilih
skala prioritasnya saudara-saudaraku yang akan kita bebaskan dari hutang piutang. Jadi bagi Anda yang percaya kepada saya untuk membantu Anda sebagai perpanjangan tangan untuk membebaskan masyarakat ataupun kaum-kaum lemah, untuk membebaskannya dari hutang piutang, saya sanggup membantu saudara-saudara. Kemudian Anda bisa transfer ke nomor rekening yang akan saya sampaikan berikutnya. Supaya Anda transfer ke nomor rekening itu, saudara-saudaraku. Berapa uang yang saya kumpul nantinya akan saya bantu membebaskan saudara-saudara kita dari kesulitan dan dari banyaknya hutang piutang, saudara-saudaraku. Dan kemudian jika Anda minta konfirmasi, inilah nomor telepon saya, saudara-saudaraku. 0813 6312 0028. Anda bisa menelpon ke nomor itu siapa saja yang telah saya bantu untuk bebas dari hutang piutang atau dari kesulitan saudara-saudaraku. Mengenai pembebasan warga kita dari hutang, saya punya visi dan misi, saudara-saudaraku, membebaskan orang-orang, beribu orang dari hutang piutang, saudara-saudaraku. Makanya saudara dapat bantu saya jika Anda mulai saat ini menginvestasikan atau menyumbang untuk pembebasan warga kita dari hutang piutang, maka berhentilah berpoya-poya, saudara-saudaraku. Berhentilah bermegah-megah, saudara-saudaraku. Karena apa yang kita permegah-megahkan itu, apa yang kita berpoya-poya itu, maka akan semakin melemahkan fisik kita, saudara-saudaraku, jiwa dan raga kita. Bayangkan kemana uang yang dipergunakan, tidak tahu menggunakan uang. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Mabuk-mabuk, narkoba, itu yang dilakukan orang-orang yang tidak menggunakan uang. Padahal uangnya banyak, dia tidak tahu menggunakannya. Alangkah baiknya, saudara-saudaraku, transferlah ke nomor rekening saya tadi, akan saya salurkan dan akan saya bantukan kepada orang-orang yang ingin dibebaskan dan dilepaskan dari hutang piutang, saudara-saudaraku. Untuk apa kita bermabuk-mabukan? Untuk apa kita bernarkoba? Kalau hanya itu akan melemahkan diri kita sendiri. Tentu pada akhirnya siapapun Anda akan menjadi sasaran empuk bagi tentara-tentara Dajjal, saudara-saudaraku. Sebab tidak ada saja dia, Anda sudah lemah. Apalagi kalau dia sudah datang, tentu Anda akan semakin lemah. Makanya mulailah saat ini. Anda yang punya uang banyak, transferlah juga banyak. Anda yang punya uang sedikit, transferlah sedikit. 25.000 juga tidak apa-apa, saudara-saudaraku. Orang yang kesulitan membeli beras, paling ingin membeli beras 2 liter, 3 liter, dia punya hutang 25.000 misalnya, itu akan sudah terbayar, akan sudah sangat melegakan hati mereka. Sebab walaupun 25.000 sudah tidak punya hutang, tentu mereka sudah merasa ringan, saudara-saudaraku. Jadi kalau lebih banyak tentu lebih baik, saudara-saudaraku. Karena orang kan kesulitan itu tidak sama, saudara-saudaraku. Ada yang sulit membeli beras dan susu untuk anak-anaknya, beras untuk makan-makannya. Ada yang bahkan berkesulitan untuk membiayai kuliah anak-anaknya. Tidak sanggup bayar UKT, tidak sanggup biaya semester. Sementara anak harus kuliah, anak harus berpendidikan. Sebab kita yang sekarang ini, saudara-saudaraku,
pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini, dia tidak akan hidup dalam jangka yang lama, saudara-saudaraku. Paling ya 50 tahun, 100 tahun lah kalau bisa. Yang selanjutnya siapa yang memimpin negara kita ini, saudara-saudaraku? Tentu anak-anak yang sekarang ini. Makanya anak tetap harus bisa kuliah, harus bisa sekolah. Makanya kaum ibu dan bapak yang ingin anaknya bersekolah dan berkuliah, pinjam sana dan pinjam sini sebagian saudara-saudaraku. Tidaklah enak-enak saja ambil uang di kantong. Tidak sama ekonomi kita, saudara-saudaraku. Makanya orang-orang seperti ini perlu dibantu untuk bebas dari hutang, saudara-saudaraku. Kadang-kadang uang kos pun tidak terbayar, saudara-saudaraku. Makanya dengan sumbangan dari saudara-saudaraku akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Saya akan berusaha menyalurkan kepada yang berhak menerimanya dan membayar uang hutang-hutang yang diperlukannya, yang menjerat dirinya. Dan bukan itu saja, saudara-saudaraku. Siapapun tidak tahu umurnya berapa, saudara-saudaraku. Ada yang 30, 60 tahun, 70 tahun. Pada saat itu hutang belum terbayar, saudara-saudaraku. Betapa mirisnya. Padahal dia sudah, amalnya sudah banyak, dia sudah rajin berzikir, dia sudah rajin bersedekah juga. Tapi karena hutangnya ada, saudara-saudaraku, dia terhambat di pintu surga setelah kematiannya nanti, saudara-saudaraku, hanya gara-gara hutang. Alangkah baiknya orang-orang seperti ini kita bantu lepas dari hutang, lalu kemudian seandainya dia meninggal, dia masuk surga, saudara-saudaraku. Setelah masuk surga, apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Orang yang masuk surga, doa dan permintaannya diterima oleh Allah, saudara-saudaraku. Kalau pada saat itu kita diingatnya, ya Allah, si Anu telah membantuku lepas dari hutang. Aku tidak ikhlas dia masuk neraka, ya Allah. Maka masukkanlah dia ke surga ini, ya Allah. Karena dia telah membantuku dari kesulitan. Permintaan orang di surga, saudara-saudaraku, berlaku dan diterima langsung oleh Allah. Tidak sama dengan kita di bumi ini. Makanya kita berharap sama juga dari mereka yang kita bantu tadi. Disadari atau tidak. Tapi kalau biasanya Allah akan mengingatkan hati mereka, doakan jugalah saudaramu di tempat ini agar mereka pun bersama kamu di tempat ini. Makanya itulah kepentingan kita membantu orang-orang dari kesulitan dan kesusahan, saudara-saudaraku. Itulah pentingnya kita saling sayang menyayangi, dan dengan demikian, saudara-saudaraku, kita akan terlindungi dari gangguan iblis dan setan yang merupakan tentara-tentaranya Dajjal, saudara-saudaraku. Peringatan, jika Anda telah mulai mimpi-mimpi buruk atau menerima dan mendengar bisikan-bisikan gaib, hendaklah Anda segera untuk diruqyah. Jika Anda memerlukan, hubungi saya di nomor telepon 0813 6312 0028. Mari kita konsultasikan dengan baik dan kemudian tulis nama Anda dan nama orang tua dan transfer uang persyaratan ruqyahnya, dan selanjutnya Anda bisa saya lakukan ruqyah. Dan ruqyahnya bisa Anda pilih ruqyah gaib, ruqyah nyata, ruqyah jarak jauh, dan ruqyah jarak dekat. Apa bedanya? Kalau ruqyah gaib, Anda bebas mau tidur, mau makan, mau minum, mau bekerja, tetap ruqyah Anda berjalan. Tapi kalau ruqyah jarak jauh, Anda harus terlibat langsung pada saat diruqyah. Demikian juga ruqyah jarak dekat. Dan demikianlah peringatan ini saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya terserah
kepada Anda. Berikut nomor rekeningnya yang akan disampaikan oleh rekan kami. 5497 Demikian penyampaian saya, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berarti, saudara-saudaraku. Saya tunggu komentarnya dan teleponnya dari saudara-saudara. Apa yang Anda tanyakan, apa yang Anda komentari, nanti akan saya jawab. Hormat saya, Dajon Al-Amin, Ustadz Tuanku Sidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung keterangan berikutnya.